Tak bermaksud menyebut Tiko Aryawardana belum sepenuhnya beranjak dari masa lalunya, tapi masalah yang datang dari kehidupan masa lalunya dengan sang mantan istri justru mengoyak bahtera cintanya dengan Bunga Citra Lestari. Lihatlah, belum genap setahun membina rumah tangga, bahtera cinta bersama BCL diterpa badai. Tiko dilaporkan mantan istrinya ke polisi atas dugaan penggelapan uang senilai miliaran rupiah. Tapi di balik laporan tersebut, fakta lain menyeruak. Benarkah Tiko dilaporkan sang mantan karena sakit hati Tiko hidup bahagia dengan BCL? Tinggalkan hal duniawi, seperti apa perjalanan para selebritis cantik merengkuh hidayah hingga menutup aurat? Seperti apa juga kisah seorang ibu di Indramayu yang melahirkan 5 orang anak kembar? Lalu bagaimana kabar Niki Tirta setelah bertransformasi menjadi chef? Akankah Niki masih menyimpan kenangan indah di benak penonton atau penggemarnya? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Belum genap 1 tahun layari pernikahan, bahtera cinta Tiko Aryawardana dan Bunga Citra Lestari diterpa badai. Tiko dilaporkan Arina Winarto, mantan istrinya, ke Mapolres Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Dan setelah status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, Tiko yang semula enggan muncul, akhirnya Kamis 11 Juli lalu muncul untuk memenuhi pemeriksaan sebagai saksi. Dicecar lebih dari 40 pertanyaan, Tiko tegaskan permintaan tak ingin sang istri tercinta turut terseret pusaran kasus di masa lalunya. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Bahwa pada hari ini Saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung, kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Tidak mudah menerima suara dari masa lalu yang tertolak. Begitu tegas Tiko ketika meminta publik untuk tidak mengaitkan persoalan masa lalunya dengan BCL, sang istri tercinta. Tapi bagaimanapun, masa lalu tetaplah masa lalu. Arina Winarto adalah perempuan yang dinikahi Tiko pada 26 Juni 2014 lalu. Kemudian keduanya berpisah pada tahun 2021. Setelah hampir 3 tahun tak ada kabar, masa lalunya justru diungkap sang mantan. Bermula dari sang mantan menemukan sejumlah dokumen laporan keuangan dari perusahaan yang pernah didirikan bersama Tiko pada tahun 2015 lalu. Sayangnya, pada tahun 2019, perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman itu terpaksa gulung tikar. Usut punya usut, Tiko diduga menggelapkan uang perusahaan ketika dirinya masih menjabat sebagai direktur. Di arah dikatakan penggelapan, karena perusahaan ini tidak pernah untung, tidak pernah berjalan. Bisnis restoran ini kan fluktuatif, jadi tergantung berapa customer yang datang untuk datang ke restoran tersebut. Jadi itu yang tidak bisa diprediksi. Namanya bisnis restoran kan kadang ramai, kadang sepi ya. Biaya perusahaan juga banyak, sewa gedung, sewa peralatan dan lain-lain, terus gaji karyawan, itu semua menjadi beban biaya yang pada saat ditutupnya restoran itu masih tanggung jawab daripada Mas Tiko untuk menyelesaikan. Sedangkan pelapor sendiri lepas tanggung jawab gitu. Jadi untuk laporan dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan, di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan, tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Dari sisi Tiko, jelas sekali membantah semua tudingan penggelapan uang yang dialamatkan pihak Arina. Selain nominalnya yang dinilai berlebihan, apa yang dituduhkan kepadanya pun tidak sesuai dengan fakta. Pihak Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam laporan tersebut. Tiko menilai ada udang di balik batu dalam
Pasalnya, sejak laporan ini mengemuka ke publik, Arina justru tak bisa dihubungi. Bahkan Tiko pun sulit untuk menjenguk 3 anaknya. Komunikasi sebenarnya kan kalau dilihat dari informasi kan satu anak nggak bisa lagi dijenguk, ya agak sulit ya sampai harus berkomunikasi, mencoba komunikasi sampai ada perintah dari mungkin informasinya dari penyidik atau apa, ayo berkomunikasi lagi, tapi ya seperti apa ya dari sananya yang menutup diri. Kita mau menanyakan dari mana datanya, pokoknya kita ketemu di polisi, pokoknya ya sudah kan. Tapi ada hak di dalam undang-undang putusan pengadilan yang tentu sebagai ada hak dan kewajiban. Haknya menafkahi dilakukan, kewajibannya juga sudah haknya bertemu dengan anak tidak dapat. Kalau laporan kan tetap ya, ini kan pasalnya kan 374 penggelapan dalam jabatan. Jadi yang dilaporkan kan berkaitan dengan pertanggungjawabannya TA kepada AW, yang dimana ada bisnis Harlo yang harus diberikan pertanggungjawaban dari tahun 2016, 17 sampai 18. Karena di 2019 itu si Harlo ini kan tutup. Nah, kami juga mempertanyakan ketutupan itu karena apa gitu. Nah, disitulah yang akhirnya ada dugaan yang kami laporkan kepada pihak kepolisian. Kalau sampai detik ini dari klien kami sih tidak ada ya, maksudnya belum ada peluang itu atau pembicaraan. Cuman kalau misalnya dari pihak penyidik diharuskan adanya pertemuan, konfrontir atau apapun itu, ya tetaplah kita karena ada pemanggilan dari pihak kepolisian kita akan datang. Gitu. Kalau memang diharuskan. Sekilas, ini seperti aksi kucing-kucingan 2 manusia yang memiliki misi dan perasaan berbeda. Tiko merasa sudah tutup buku karena menurutnya kisahnya dengan Arina telah selesai di masa lalu. Sementara Arina seolah-olah mengutas reaksi yang berlawanan. Lantas, mungkinkah maksud dibalik sikap Arina menguak kembali masa lalu lantaran sakit hati melihat Tiko bahagia dengan BCL? Apa mungkin Arina belum move on? Sebenarnya ini masalah hati yang belum beres atau selesai. Ya dong, Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihan hidupnya. Kan tidak ada juga larangan yang bersangkutan untuk silahkan memilih, ya? Oh nggak ada. Ini nggak ada urusan itu sih, gitu loh. Memang itu urusan rumah tangga ya. Kalau ini nggak ada urusannya. Ini memang benar-benar ini urusan bisnis. Gitu. Nggak ada keterkaitan antara rumah tangga dengan bisnis ini. Jadi masalah ini ada duluan atau mereka bercerai duluan? Oh bercerai duluan, gitu loh. Nggak, masalah ini sebenarnya udah ada. Cuman kalau misalnya seandainya memang benar-benar ini kan setelah mereka bercerai kan baru ini kan ditindaklanjutin lebih serius lagi. Sekali lagi, suara dari masa lalu itu memang kadang tak enak, tapi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jika tidak, Arina Winarto bagi Tiko akan tetap menjadi ganjalan yang menghantuinya. Terlebih lagi, keduanya sudah punya kehidupan masing-masing. Lantas bagaimana dengan BCL? Akankah ia ikut terusik dengan sengkarut polemik masa lalu suaminya? Ataukah sebaliknya, BCL justru kian mesra menemani Tiko, menghabiskan waktu berdua berlibur ke berbagai tempat, seolah-olah tidak ada masalah? Kalau memang secara hukumnya kita mau mendudukan persoalan ini, ya tolong kawan media juga mendudukan. Karena kasihan juga orang lagi bahagia-bahagianya kok diganggu gitu loh, gitu kan. Janganlah gitu loh, kan ya persoalan pilihan hidup kan kita tidak saling mengganggu. Anda juga sudah mantan, silahkan mau mencari pilihan hidup silahkan. Yang kami laporkan di sini kan dugaan dalam jabatan, yang mana harusnya dari pihak TA dari sebelum perkara ini naik ke sidik ya, kita tuh udah coba persuasif secara kekeluargaan. Ada di tahun 2022 Bu Arina pernah memberikan surat somasi. Bu Arina pernah menyampaikan soal mengenai masalah mana pertanggungjawabannya, mana dokumennya. Kami mau tahu dong, karena yang setahu saya informasi dari Bu Awe, si TA ini baru sekali menginformasikan laporan. Boleh saja tak khawatir dengan masa lalu, tapi bagaimana dengan tantangan lain yang tak kalah menyulitkan hidup? Inilah yang terjadi pada seorang kurir ketika hendak mengantar paket. Ia yang datang dengan antusias berharap paketnya bisa diterima dengan baik, justru disambut oleh makhluk lain. Seekor ayam kalkun tiba-tiba mengejarnya, membuat si abang lari terbirit-birit sambil memegang paket. Alhasil, bukannya paket berhasil disetor ke pemilik, si abangnya malah lari-lari keliling kompleks. Sungguh menyulitkan sekali ya pemirsa. Mbak, paket.
Celak duber. Berakno, Dek. Wedi aku. Seperti apa kisah selebritis yang mantap memutuskan hijrah hingga menutup aurat? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.